1 Timotius 4 ayat 8 mengatakan, latihan badani terbatas gunanya, tetapi ibadah itu berguna dalam segala hal karena mengandung janji baik untuk hidup ini maupun untuk hidup yang akan datang. Saudara, selamat datang dalam acara Feast Online. Kita sangat bersyukur bahwa kalian semua masih berkenan untuk bersama-sama kita mencari wajah Tuhan. Kita akan bersama-sama memuji dan menyembah Tuhan. Kita akan bersama-sama mendengarkan pemberitaan firman Tuhan pada hari ini. Dan saya sangat yakin dan percaya bahwa pengharapan, kasih, dan kuasa Tuhan akan menyertai kehidupan saudara dan saya. Berikan waktumu yang terbaik bagi Tuhan. Berikan sorak-sorai kemuliaan bagi Allah kita. Tuhan Yesus memberkati. Shalom saudara-saudara sekalian, welcome back to Worship from Home. Sore hari ini mari kita bersatu hati, kita mau naikkan pujian bersama-sama untuk Tuhan kita yang sungguh luar biasa. Mari saat ini kita arahkan semua fokus kita kepadanya, dan kita mau masuk ke dalam pelataran Tuhan dengan penuh sukacita, dengan membawa puji syukur kita. Mari bersama-sama kita bertepuk tangan. Katakan, kami datang dan bersuka di hadapan-Mu, membawa pujian korban syukurku. Bersatu hati kami nyatakan. Mari kita bersorak bermuji, kami serukan.
Tuhan yang sungguh luar biasa telah mengasihi kita semua. Haleluya. Mari sore hari ini kita datang ke hadapan Tuhan, membawa hidup kita, membawa setiap pujian syukur kita. Karena kita tahu bahwa kasih Tuhan begitu melimpah dalam kehidupan kita semua. Mari kita bersama-sama bersatu di dalam doa, di dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa, kami sungguh bersyukur untuk kasih-Mu. Engkau telah memulihkan hidup kami, Tuhan. Apapun masa lalu kami datang kepadamu. Karena kami tahu di dalam Engkau ada pengampunan, di dalam Engkau ada sukacita, ada kebebasan. Saat ini kami datang kepadamu ya Tuhan. Yesus, Kaulah segalanya, penolongku yang ku percaya. Hadir-Mu mengubah hidupku, memulihkan keadaanku. Kaulah segalanya yang ku puja seumur hidupku. Kau Bapa yang sempurna, tak pernah Bapa tinggalkan diriku di atas segalanya. Tuhan, hanyalah nama-Mu, hanyalah kuasa-Mu yang bertata dalam hatiku. Mari katakan, Yesus, Kaulah segalanya, penolongku yang ku percaya. Hadir-Mu mengubah hidupku, memulihkan keadaanku. Kaulah segalanya yang ku puja seumur hidupku. Angkat kedua tanganmu saat ini dan sembah Dia. Kau Bapa yang sempurna, tak pernah Bapa tinggalkan diriku di atas segalanya. Tuhan, hanyalah nama-Mu, hanyalah kuasa-Mu yang bertata dalam hatiku. Hanya Kau Tuhan bertahta dalam hidupku. Kau yang layak disembah. Oh, mari sembah Dia saat ini. This is your moment with God. Oh, hadirat-Mu Tuhan memulihkan hidupku.
ini bawa hatimu dengan sungguh-sungguh. Mari kita sembah Bapa kita dan katakan, Kau Bapa yang sempurna. Dia tidak pernah meninggalkan kita. Tinggalkan diriku di atas segalanya, Tuhan. Hanyalah namamu, hanyalah kuasa-Mu yang bertata dalam hati. Sembah sekali lagi, Kau Bapa yang sempurna, yang sempurna, tak pernah Bapa tinggalkan diriku di atas segalanya, Tuhan. Hanyalah namamu, hanyalah kuasa-Mu yang bertata dalam hatiku. Hanyalah namamu, hanyalah namamu, hanyalah kuasa-Mu yang bertata dalam hatiku. Thank you, Lord. Selamat sore dan shalom. Apa kabarnya saudara-saudariku yang terkasih? Saya berdoa setiap dari saudara yang menyaksikan tayangan ini ada dalam keadaan sehat tanpa kekurangan suatu apapun. Tapi bagi setiap dari saudara yang mungkin saat ini sedang menghadapi pergumulan, kita berdoa bersama melalui firman Tuhan yang akan dinyatakan kebenarannya sebentar lagi, dan hadirat Tuhan yang sudah memenuhi ruangan dimanapun Anda berada akan memberikan kita kekuatan dan pengharapan untuk terus berjalan bersama Tuhan yang akan mendampingi kita sampai kita keluar sebagai lebih dari pemenang dari setiap pergumulan yang mungkin saat ini sedang Anda hadapi. Mari kita awali pemberitaan firman hari ini dengan mendoakan doa favorit kita di dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Say, today I receive all of God's love for me. Today I open myself to the unbounded, limitless, overflowing abundance of God's universe. Today, I open myself to God's blessing, healing, and miracle. Today, I open myself to God's words so that I become more like Jesus every day. Today, I proclaim that I am God's beloved, I'm God's servant, I'm God's powerful champion. And because I am blessed, I'm blessing the world in Jesus' name. Mari kita angkat tangan kita dan hormati kebenaran firman Tuhan. Thy word is a lamp unto my feet and a light unto my path. Firman Tuhan hari ini diambil dari kitab Yesaya, pasal yang pertama, ayat 18 sampai 19. Mari kita baca bersama-sama. Marilah, baiklah kita berperkara firman Tuhan. Sekalipun dosamu merah seperti kirmizi, akan menjadi putih seperti salju. Sekalipun berwarna merah seperti kain kesumba, akan menjadi putih seperti bulu domba. Jika kamu menurut dan mau mendengar, maka kamu akan memakan hasil baik dari negeri itu. Saudara-saudariku yang terkasih, kita memasuki minggu yang pertama dari feast kita bulan ini yang berjudul White Christmas. Dulu sebelum saya tobat, kalau di masa Advent seperti sekarang ini, walaupun belum kenal Tuhan, saya tuh happy loh. Happy bukan karena sebentar lagi Tuhan Yesus ulang tahun. Happy karena sebentar lagi ada libur panjang. Bisa beristirahat sejenak, ambil cuti mungkin sekitar 1,5 minggu dari Natal, dibablasin sampai tahun baru, melepaskan diri dari kepenatan pekerjaan, nanti tahun baru bisa party, kadang-kadang mabok-mabokan sama teman-teman saya. Nah tapi setelah semua kesenangan liburan itu berlalu, biasanya happy-nya itu paling banter bertahan sekitar 1-2 minggu.
Lalu pertengahan Januari kembalilah hari-hari yang suram dan penuh masalah seperti biasa. Kenapa ada orang yang bisa mengalami seperti saya dulu? Atau bahkan ada tahun-tahun di mana saya rasa Natal atau nggak Natal itu nggak ada bedanya. Hidup ya gini-gini aja. Kok ada ya orang-orang yang mengalami seperti itu? Mungkin sebagian besar, saya nggak mau bilang semua karena saya nggak mau menggeneralisir, tiap orang punya masalahnya sendiri. Tapi mungkin sebagian besar sama seperti saya dulu, karena di hati kita ini seperti ayat hari ini, hidup kita, hati kita ini tuh merah berdarah-darah karena luka dan dosa. Ada ruang di hati saya dulu yang sebenarnya Tuhan mau isi dengan kasih-Nya, tapi udah terlalu penuh, nggak ada tempat. Udah penuh sama luka yang saya pendam akibat trauma-trauma di masa lalu. Pikiran saya yang Tuhan mau berikan firman, mau isi dengan hikmat supaya saya tahu hidup ini saya harus ngapain. Udah terlalu penuh dengan memori-memori dari kejadian-kejadian traumatis yang saya alami di masa lalu. Sehingga itu mempengaruhi pola hidup, karakter, respon saya terhadap masalah. Sehingga saya nggak bisa merasakan apa yang namanya relasi dengan Tuhan. Tapi di masa Advent ini, melalui firman ini, Tuhan mau berikan ajakan bagi saudara-saudariku yang terkasih semua di rumah. Kalau kita mau izinkan Tuhan berperkara sama kita, mau mendengarkan firman-Nya dan melakukannya, di Natal ini, Dia mau membasuh hati kita. Walaupun hati kita sudah merah berdarah-darah karena luka dan dosa, kasih-Nya akan membasuh hati kita menjadi seputih salju. Itulah pesan besar hari ini. Izinkan kasih Tuhan menyucikan hati kita, sehingga kita bisa memasuki Natal nanti dengan hati yang baru, hati yang putih seperti salju, di mana kita bisa punya relasi yang intim dengan Tuhan, dan sukacita Natal itu akan terus kita bawa bukan hanya pada Natal saja, tapi sampai nanti pada kekekalan kita bertemu muka dengan Tuhan Yesus. Are you ready to be blessed by God's love today? Mari kita angkat tangan kita dan hormati kebenaran firman Tuhan. Thy word is a lamp unto my feet and a light unto my path. Kalau kita bicara tentang luka, pasti kita harus bicara tentang pengampunan. Memang sih, keterbukaan itu awal pemulihan, banyak orang bilang begitu. Tapi tanpa pengampunan, awalnya itu gak akan ada akhirnya. Gak akan ada pemulihan tanpa pengampunan. Nah, kalau kita mau bicara tentang pengampunan, ini topik yang sering dibicarakan di dalam gereja. Bahkan mungkin sebagian dari kita udah ngerasa tanda kutip sedikit bosen kalau dengar tentang pengampunan ini. Tapi apakah yang kita udah tahu itu sudah kita lakukan sungguh-sungguh 100% dengan benar? Saya rasa setiap dari kita, termasuk saya sendiri, harus sering dapat reminder tentang pengampunan ini. Karena kita hidup di dunia yang gak sempurna, di mana tanda kutip sedikit mustahil bagi kita menjalani hidup ini tanpa harus mengalami luka dari sekarang sampai kita meninggalkan dunia ini nanti. Pasti akan ada momen di mana kita dilukai oleh orang lain. Karena hidup kita ini gak cuma dikelilingi oleh orang-orang yang udah sempurna 100% seperti Yesus. Banyak anak-anak Tuhan yang masih dalam proses, bahkan orang-orang yang belum kenal Tuhan, yang bisa mengambil keputusan yang salah yang terkadang merugikan kita dan menyebabkan kita terluka. Nah, kalau bicara tentang pengampunan ini, saya tinggal merefleksikan pengalaman saya di awal pertobatan. Karena ini sesuatu yang sulit saya lepaskan dulu. Kenapa kita sulit untuk melepaskan pengampunan? Talk kita hari ini berjudul White as Snow. Karena firman Tuhan hari ini akan membersihkan pikiran kita dari kesalahpahaman-kesalahpahaman yang mungkin timbul yang menyebabkan kita itu kadang sulit untuk melepaskan pengampunan pada orang-orang yang melukai kita. Nah, apa aja sih penyebab kita nggak bisa melepaskan pengampunan? Ada 3 poin. Yang pertama saya sudah mention dikit tadi. Salah paham. Kadang kita itu salah paham sama makna kata pengampunan. Jadi kita ngerasa pengampunan itu sulit untuk kita lepaskan. Yang pertama, kenapa pengampunan itu kadang kita sulit lepaskan? Karena kadang kita ngerasa ketika Tuhan minta kita mengampuni, kita ngerasa Tuhan itu sedang menyepelekan perasaan kita. Pengampunan itu bukan menyepelekan perasaan kita ataupun kesalahan yang dilakukan orang lain sama kita loh. Bukan berarti yang namanya mengampuni itu kita nggak boleh sama sekali marah, kecewa, atau sedih ketika dilukai. Bukan berarti juga
detik setelah kita dilukai, kita harus langsung mengampuni. No, Tuhan menghargai perasaan kita. Tuhan juga menghargai yang namanya proses. Yang namanya emosi seperti sedih, kecewa, dan marah itu wajar. Tuhan Yesus pun mengalami itu ketika dia hidup sebagai manusia di tengah-tengah kita. Injil menceritakan bagaimana dia marah, bagaimana dia kecewa, bagaimana dia sedih. Nah, kalau kita lihat, kalau Yesus aja bisa mengalami seperti itu, ya berarti sebagai manusia ciptaannya, wajarlah kita pun mengalami emosi-emosi seperti itu. Tapi yang gak wajar adalah kalau kita jadikan itu sebagai alasan untuk berdosa. Marah, kecewa, sedih itu boleh-boleh aja. Tapi jangan diresponi dengan melakukan dosa. Responilah setiap emosi yang muncul ketika kita mengalami luka akibat kesalahan orang lain secara tepat. Kita bisa ngomong baik-baik mungkin ke orang itu, bahwa yang dia lakukan itu melukai hati kita, menyinggung kita, kalau situasinya atau kesalahannya mungkin tidak terlalu serius. Tapi kalau udah fatal banget sampai kadang-kadang kita bilang buat ngomong aja udah nggak bisa, ya mending jangan ngomong. Daripada keluar kutuk, kata-kata sia-sia, atau tindakan-tindakan yang didasari emosi yang pada akhirnya bikin masalah jadi lebih besar. Kalau kita perlu untuk curhat, untuk mengungkapkan kekesalan, jangan langsung ke orangnya, apalagi kalau situasi lagi panas. Carilah sharing partner, teman yang tepat. Jangan sampai kita curhat ke orang yang malah memprovokasi kita. Kenapa saya dulu sebelum tobat banyak jatuh bangun dalam berbagai dosa? Kalau ada masalah saya lari ke teman-teman saya yang nggak kenal Tuhan. Ujung-ujungnya diajak mabuk, diajak pakai narkoba, diajak main perempuan, dan lain sebagainya. Karena itu saya mengundang bagi setiap saudara yang menyaksikan tayangan ini, untuk yang pertama kali, belum tertanam dalam gereja atau komunitas manapun, silakan tinggalkan kontak Anda pada admin kami di sosial media. Anda bisa DM, tinggalkan kontak Anda, nanti PIC kami akan menghubungi Anda. Kita di komunitas ini, semua member LOJF ini tergabung dalam satu kelompok kecil yang namanya Light Group, di mana 5, 15, atau ada juga yang udah sampai 20 orang berkumpul seminggu sekali, tentu saja sekarang secara online, untuk memuji menyembah Tuhan, untuk merenungkan firman Tuhan, dan terutama untuk sharing tentang kehidupan kita. Kita bisa sharing sama teman LG kita, atau pada mentor kita. Carilah mentor, carilah orang-orang yang sudah mengenal kebenaran firman Tuhan, dan terutama kita bisa curhat sama Tuhan, berdoa. Itulah salah satu cara untuk meresponi emosi-emosi negatif yang timbul. Jadi ketika Tuhan minta mengampuni, sekali lagi Tuhan bukan menyepelekan perasaan kita. It's okay untuk marah, it's okay untuk kecewa, it's okay untuk sedih. Bahkan lebih baik itu diekspresikan. Tapi ekspresikan dengan tepat, jangan dengan melakukan dosa. Nah, itu yang pertama, kesalahpahaman yang sering muncul. Kesalahpahaman yang kedua yang sering muncul adalah kadang orang mengira pengampunan itu sama dengan rekonsiliasi. Itu dua hal yang berbeda. Forgiveness is not a reconciliation. Namanya rekonsiliasi itu dua arah. Butuh itikat baik juga dari orang yang ngelakuin kesalahan sama kita. Pengampunan itu gimana kita? Tuhan Yesus aja melepaskan pengampunan pada orang yang memaku dia di kayu salib. Tapi orang yang memaku dia di kayu salib tetap memaku dia kan? Bukan yang nggak jadi maku terus minta maaf. Jadinya pengampunan dan rekonsiliasi dua hal yang berbeda. Kalau mungkin Anda dulu punya mantan pacar, abusive, atau selingkuh, atau memaksa Anda melakukan hubungan seks di luar nikah, udah putus, mengampuni itu bukan berarti menerima dia kalau dia ngajak balikan ya. Be smart, para wanita, Tuhan itu punya rencana yang lebih baik buat Anda. Atau kalau misalnya seperti saya dulu, saya pernah ditipu oleh teman dekat saya dalam berbisnis sampai bangkrut. Ya, saya mengampuni dia, tapi ketika dia ngajak saya bisnis lagi, nanti dulu, apalagi kalau saya udah dengar berita di luar sana dia masih sering menipu orang lain. Ya mengampuni bukan berarti saya jadi mau berbisnis lagi sama dia. Tapi gimana kalau misalnya ini adalah suami atau istri atau orang tua kita atau saudara kita yang tinggal serumah sama kita? Kan nggak mungkin di dalam gereja Katolik tidak mengenal yang namanya kata perceraian. Namanya orang tua, perintah Tuhan sudah jelas, hormatilah orang tua. Ya nggak ada yang namanya bekas anak atau bekas suami atau bekas istri kalau kita mau jalan sesuai dengan kebenaran firman. Tapi Tuhan juga kasih kita hikmat. Kalau kita tahu misalnya pasangan kita atau orang tua kita
terutama pasangan lu deh, ini sudah melakukan tindakan-tindakan yang membahayakan nyawa kita atau anak-anak kita. It's okay to love them from a distance loh. Jaga jarak dulu, jaga dulu komunikasi supaya keselamatan kita dulu gitu. Atau ketika seperti yang saya alami dulu sebelum bertobat, papa saya itu dulu sebelum kenal Tuhan sangat toksik. Ketemu dia itu saya capek sekali. Ketika Tuhan minta saya mengampuni beliau, bukan berarti saya harus tinggalkan pekerjaan dan pelayanan saya, kembali ke Bandung lalu tinggal serumah sama dia, atau tiap weekend saya ketemu dia. Enggak, saya batasi dulu hubungan saya dengan dia. Saya temui dia mungkin sebulan sekali 2 kali, pulang ke Bandung. Ingat loh, love from a distance itu jangan dijadikan alasan untuk meninggalkan sama sekali. Tetap doakan, tetap jaga komunikasi, tapi dibatasi. Ketemu ketika kita tahu kapasitas emosi kita ini lagi oke. Sebelum ketemu saya biasa berdoa supaya yang muncul di hadapan papa saya dan kakak-kakak saya yang dulu nggak terlalu akur sama saya itu adalah Tuhan Yesus. Bukan si Reza yang masih penuh luka. Melakukan yang terbaik yang kita bisa, tahap demi tahap. Tapi balik lagi ya, pengampunan dan rekonsiliasi itu 2 hal yang berbeda. Makanya Paulus di kitab Roma pasal 12 ayat yang ke-8, dia berkata, sedapat-dapatnya kalau hal itu bergantung kepadamu, hiduplah dalam perdamaian dengan semua orang. Karena kadang untuk hidup damai dengan semua orang itu nggak selalu bergantung sama kita. Butuh itikat baik, butuh niat untuk berubah juga dari orang satunya lagi. Tapi untuk melepaskan pengampunan, itu adalah pilihan kita. Bukan tergantung sama orang yang satunya lagi. Nah, itu yang pertama dan yang kedua ya, kesalahpahaman yang sering terjadi. Nah, kesalahpahaman ketiga yang sering terjadi adalah kadang kita mengira ketika Tuhan minta kita mengampuni adalah Tuhan minta kita melupakan trauma yang kita alami, kesalahan yang orang lain lakukan. No, mengampuni bukan berarti melupakan. Saya pribadi masih bisa ingat kok dengan jelas hal-hal tidak mengenakan yang terjadi di masa kecil saya. Ketika keluarga saya belum dipulihkan, ketika saya dibully oleh teman-teman masa kecil saya masih bisa ingat dengan jelas. Tapi dengan rahmat Tuhan, saya memilih supaya hal-hal yang terjadi di masa lalu itu tidak mempengaruhi masa depan saya dan orang-orang yang saya kasihi. Trauma yang kita alami di masa lalu bisa mempengaruhi masa depan kita? Bisa banget. Itu nyambung ke pembahasan berikutnya. Tadi kan saya bilang ada beberapa hal yang menyebabkan orang itu susah mengampuni. Yang pertama salah paham. Dan ada 3 jenis kesalahpahaman tadi kita sudah bahas. Nah yang kedua, kadang kalau kita tahu Tuhan mau kita mengampuni, kadang kita anggap kesannya Tuhan itu nggak adil. Lah, papa yang nge-abuse aku, yang selingkuhin mama, kenapa aku yang harus ngampunin dia duluan? Lah teman aku itu yang nipu. Lah, teman ke aku itu yang ngebully. Kok aku dulu yang harus mengampuni Tuhan? Kok Tuhan pilih kasih sih? Kok Tuhan malah belain mereka, bukan aku yang tersakiti? Mungkin ada sebagian yang pertanyaannya ke Tuhan itu sama seperti pertanyaan yang saya ajukan ke Tuhan dulu. Kesannya kok Tuhan malah belain mereka, nyuruh kita yang mengampuni duluan mereka yang salah sama kita. Pertama ya, Tuhan itu nggak belain siapa-siapa. Tuhan sayang sama saudara, dan juga orang yang menyakiti saudara, dia sama-sama sayang. Tapi ketika Tuhan meminta kita mengampuni lewat kebenaran firman-Nya, lewat mungkin mentor rohani yang dia kirimkan atau sharing partner, yang jadi concern utama dia itu adalah masa depan saudara dan saya. Karena seperti yang tadi saya bilang, emosi negatif itu wajar. Pengalaman masa lalu di mana kita dilukai, kalau kita ada rasa sedih, kecewa, takut, itu wajar. Tapi sifatnya itu seperti obat, saudara-saudaraku yang terkasih. Namanya obat, kalau kita sakit kita minum. Tapi di dalam setiap obat selalu ada tulisan, jika sakit berlanjut, hubungi dokter ya. Bukan diminum terus-terusan, namanya obat, diminum terus-terusan, akhirnya akan jadi racun. Kenapa bisa begitu? Karena Bapak, Ibu, Saudara kita semua diciptakan menurut gambar dan rupa Allah. Kita didesain untuk jadi seperti Tuhan. Seperti Tuhan Yesus. Nah Tuhan kita ini, hatinya ini bukan tipe yang memendam dendam. Tuhan bisa marah, tapi Tuhan gak menendam. Tuhan bisa sedih, bisa kecewa, tapi Tuhan gak baperan. Diingat-ingat terus, dibawa-bawa terus. Jadi kalau kita
menyimpan sesuatu di mana hati kita ini nggak didesain untuk menyimpan itu lama-lama itu akan jadi racun. Setiap trauma, setiap emosi negatif dari kejadian masa lalu yang nggak mau kita lepaskan melalui pengampunan, akhirnya itu tanpa kita sadari, suka atau nggak suka, akan mempengaruhi karakter kita, akan mempengaruhi pola pikir kita, akan mempengaruhi respon kita terhadap masalah-masalah yang terjadi dalam hidup kita. Apalagi kalau masalah itu mengingatkan kita sama luka yang kita alami dulu. Kenapa dulu saya banyak berantem, melakukan kekerasan dengan orang lain? Karena saya belum bisa move on dari luka di abuse ketika saya kecil. Kenapa dulu ketika berkantor tuh saya selalu terlibat konflik dengan orang? Kayaknya saya tuh ingin jadi yang paling benar, paling berkuasa. Karena dulu saya dibully. Saya menghalalkan segala cara untuk cari uang karena dulu saya miskin. Dan saya gonta-ganti pacar. Kenapa? Karena ada luka yang belum selesai dengan mama saya belum bisa melepaskan pengampunan, dan saya menuntut apa yang gak bisa saya dapetin dari mama saya dulu itu lewat mantan-mantan saya. Saudara-saudaraku yang terkasih, ketika Tuhan minta kita melepaskan pengampunan, Dia gak mau luka yang terjadi di masa lalu itu merusak kehidupan relasi, pekerjaan, hubungan saudara-saudari dengan teman-teman. Tuhan punya masa depan yang indah. Tapi catat ya, ini pasti, karena ada di firman, orang yang belum bisa melepaskan pengampunan, hidupnya nggak akan pernah bisa berjalan optimal sesuai dengan rencana Tuhan yang baik di dalam hidup kita. Saya bukan mengutuk, tapi ini adalah kebenaran firman dan saya pun mengalami sendiri. Jadi bukannya Tuhan nggak adil, Tuhan tuh bukannya melawan kita. Tuhan itu justru mikirin kita, concern sama kita, karena pengampunan itu adalah untuk kebaikan kita sendiri. Dan jangan hati-hati kalau kita mau ngomong Tuhan itu nggak adil loh. Saya ya kalau ketika dulu mikir ngomel sama Tuhan tuh nggak adil. Roh Kudus ingetin, kalau Tuhan adil, kalau setiap kesalahan itu harus langsung dapat konsekuensinya, saya nggak akan ada di sini loh. Saya antara di panti rehabilitasi narkoba, di penjara, atau bahkan di ruang kubur. Coba renungkan baik-baik kehidupan setiap kita. Berapa banyak dari dosa yang kita lakukan yang konsekuensinya itu dengan kemurahan Tuhan Dia luputkan. Kita nggak harus menuai setiap konsekuensi dari dosa kita. Yang simpel aja, yang waktu kecil suka nyontek. Apakah tiap nyontek ketahuan sama guru? Enggak kan? Ada momen di mana nyontek nggak ketahuan sama guru kan? Itu kemurahan hati Tuhan supaya kita tuh nyadar sendiri sebelum didisiplinkan sama Dia. Ketika diingatkan seperti itu, saya renungkan baik-baik kalau setiap dosa yang saya lakukan ditumpuk semua, di-compare sama setiap kesalahan yang orang lain lakukan sehingga melukai saya, ditimbang bobot di mana Tuhan melepaskan saya, meluputkan saya dari konsekuensi dosa yang harusnya saya tanggung, itu pasti jauh lebih berat dibandingkan kesalahan-kesalahan orang yang lain yang dilakukan sepanjang hidup saya. Tuhan aja udah murah hati loh sama kita. Kenapa kita nggak mau belajar bermurah hati seperti Dia? Apalagi ini untuk kebaikan kita sendiri loh. Kita nggak mau loh. We don't want to be in God's fair realm. Kalau Tuhan itu benar-benar adil, seperti yang kita anggap adil, wah, siapkah saudara kalau besok konsekuensi setiap dari dosa yang pernah saudara lakukan ditimpakan sekali jadi dalam kehidupan saudara? Tapi Tuhan kita murah hati karena Dia memberi teladan. Nah, itu yang kedua ya. Jadi bukan Tuhan gak adil. Dan yang ketiga, kita ngerasa kita gak bisa lakuin itu. We don't think we can do it. Kita ngerasa sulit. Ada luka-luka yang begitu dalam seperti yang saya alami dulu juga dengan keluarga saya, sehingga kita ngerasa susah, Tuhan ini gak bisa, aku udah terlalu sakit. Tapi kehidupan orang Kristiani itu bicara bukan melakukan apa-apa dengan kekuatan sendiri. Filipi 4 ayat 13 berkata, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Kita melakukan setiap kebenaran firman melalui rahmat yang Tuhan berikan. Ada banyak loh, bukan 1-2 orang, ada banyak orang sharing cerita sama saya. Res, aku tuh gak mau terlalu dekat, gak bisa dekat sama Tuhan. Loh kenapa? Karena kalau aku udah tahu kalau aku dekat sama Tuhan, aku pasti harus ngampunin mantanku. Aku harus ngampunin papaku. Aku harus ngampunin mamaku. Aku gak bisa ngampunin mereka. Mending gak dekat sama Tuhan daripada harus mengampuni mereka. Banyak orang ngomong seperti itu, tapi saya bukan menghakimi, saya tahu. Kalau orang sampai ngomong seperti itu, berarti dia belum benar-benar kenal, belum benar-benar punya relasi sama Tuhan.
Karena kalau kita udah benar-benar kenal sama dia sebagai seorang pribadi, merasakan kasihnya, apapun akan kita lepaskan supaya kita bisa tetap punya relasi itu sama Tuhan. Tapi itu juga adalah pola pikir yang gak sepenuhnya benar. Kadang-kadang kita mikir kita harus taat dulu ngelakuin semua firman, baru kita bisa berhubungan sama Tuhan. Bukankah makna Natal itu loh, palungan, saudara-saudaraku yang terkasih, itu tempat kotor dan bau, banyak kotoran hewan dan dingin. Nggak seperti yang suka kita lihat di ilustrasi di gereja-gereja atau di film-film, kayaknya bagus palungannya. No, palungan itu tempat ternak, banyak kotoran ternak. Tempat yang dingin, yang gelap, yang bau. Tapi karena bayi Yesus ada di situ, 3 raja, bukan 1, 3 raja sampai sungkem ke situ. Bala tentara malaikat, sepanjang sejarah baca Alkitab dari awal penciptaan sampai sekarang, bala tentara malaikat itu nggak pernah nongol di bumi loh. 1-2 malaikat ya kadang-kadang ya sering muncul lah. Tapi kalau bala tentara malaikat sampai muncul ngasih tahu ke gembala, itu cuma terjadi ketika ada bayi Yesus di palungan. Dan palungan itu jadi satu-satunya palungan yang sampai sekarang masih ada dan diziarahi banyak orang. Yang bikin penting palungannya atau bayi Yesusnya. Nah, mungkin ada sebagian dari saudara yang ngerasa hati kita ini udah seperti palungan. Dingin, kotor, penuh luka. Tapi Tuhan kita itu, Tuhan yang humble, yang mengasihi kita. Dia mau turun ke dunia, lahir di palungan. Dia pun mau tinggal dalam hati saudara yang penuh luka. Yang mungkin masih sulit untuk melepaskan pengampunan melalui Roh Kudusnya. Justru ketika kita buka hati kita mau berelasi sama Dia. Dari situlah kita akan mendapatkan kekuatan untuk melepaskan pengampunan itu. Jadi tadi kita udah lihat ya 3 hal yang menyebabkan kita sulit mengampuni dan jawaban-jawabannya menurut kebenaran firman. Nah, kalau kita udah tahu, kita udah mau coba mengambil langkah pertama, apa yang harus kita lakukan? Pastikan saudara-saudara semua hadir ya di worship from home minggu depan. Karena minggu depan secara spesifik saya akan sharing pengalaman saya sendiri secara aplikatif gimana saya bisa berekonsiliasi dengan keluarga saya. Tapi untuk sekarang, ambillah langkah pertama ini. Berdoalah. Ya, pray for them. Berdoalah untuk orang yang menyakiti kita seperti firman Tuhan di Matius 5 ayat 43-44. Kamu telah mendengar firman, kasihilah sama manusia dan bencilah musuhmu. Tapi aku berkata kepadamu, kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Nah, kalau tadi kita lihat di poin yang ketiga kita bilang pengampunan itu pakai kekuatan dari Tuhan. Ya, kekuatan dari Tuhan kita minta lewat doa, tapi nanti dulu. Kadang kalau kita udah dengar kata kekuatan atau rahmat dari Tuhan, kita tuh mikirnya langsung yang instan-instan, yang supernatural. Kayaknya hati kita ini tiba-tiba langsung berubah. Dan hati orang yang melukai kita ini langsung berubah. Besoknya bisa langsung baikan, happy ya, happy ya. Bisakah terjadi seperti itu? Saya rasa bisa-bisa aja. Yang namanya Tuhan Maha Kuasa, kuasanya tak terbatas. Yang instan itu bisa kejadian dan saya pun alami sendiri. Di awal pertobatan saya disembuhkan dari ketergantungan saya sama alkohol dan narkoba itu ya secara supernatural. Hari saya tobat didoakan sama suster di Lembah Karmel. Besoknya badan saya ini tuh disulap sama Tuhan. Hati saya, pikiran saya benar-benar gak mau lagi nyentuh yang namanya narkoba, obat terlarang. Saya gak lagi kecanduan alkohol. Tapi kadang kuasa Tuhan, rahmat Tuhan pun bekerja melalui proses. Bersyukurlah kalau Tuhan mau mengarahkan kita melalui proses. Karena sesuatu yang besar dari Tuhan itu selalu lewat proses. Bahtera Nuh dibangun lewat proses. Bangsa Israel dikeluarkan dari Mesir melalui proses. Penebusan umat manusia pakai proses panjang dari Natal sampai ke Paskah sekitar 33 tahun loh. Jadi kalau Tuhan mau yang namanya pengampunan ini melalui proses, syukurilah. Saya sekarang bersyukur kalau proses pemulihan keluarga saya terjadi melalui proses. Saya bisa melayani orang-orang yang mungkin punya background sama seperti saya dulu. Tapi kalau ada orang kecanduan narkoba datang sama saya hanya bisa mendoakan. Tapi kalau ternyata Tuhan mau mereka lepas dari narkoba melalui proses, saya harus cari pertolongan. Cari teman saya yang pernah ada pengalaman menjalani proses lepas dari narkoba. Jadi kuasa Tuhan itu bisa secara instan, syukurilah kalau itu terjadi, tapi syukurilah juga kalau itu tidak terjadi secara instan. Nah, kalau kita harus melalui suatu proses, kadang kita nunggu ada feelingnya dulu.
Tapi masalahnya, pengampunan itu bukan bicara masalah feeling. Dunia mengajarkan kita untuk mengikuti perasaan kita. Makanya banyak perceraian, banyak perselingkuhan, banyak abuse. Karena orang kebanyakan itu impulsif. Ikutin apa yang dia rasain, lalu dia menentukan pilihan-pilihan hidupnya berdasarkan apa yang mereka rasakan. Tapi firman Tuhan bicara tentang buatlah pilihan untuk taat terlepas dari apa yang Anda rasakan. Dan perasaan itu akan mengikuti. Dan kita bisa awali melalui doa. Forgiveness itu bukan perasaan. Itu adalah suatu pilihan. Karena itu saya men-challenge setiap dari saudara yang mungkin saat ini merasa diingatkan sama Tuhan. Ada PR yang belum Anda selesaikan. Anda harus melepaskan pengampunan. Selama 1 minggu ini ambil langkah pertama ini dulu. Berdoalah. Ya, berdoalah. Sampai nanti minggu depan kita akan belajar langkah-langkah aplikatifnya di Worship from Home minggu depan. Tuhan, boro-boro mau doain, ingat mukanya aja udah kesel. Mungkin ada yang bilang seperti itu, saya pun pernah mengalami seperti itu. Awalilah dengan curhat sama Tuhan dulu. Ungkapkan emosimu sama Tuhan. Apa yang kau pendam mungkin selama ini, ungkapkan sama Tuhan. Di masa pandemi ini saya sering dengar banyak orang, nothing can replace human connection. Iya sih. Emang virtual itu nggak bisa menggantikan rasa yang kita dapat kalau ketemu sama manusia secara langsung. Tapi tahukah bagi anak-anak Tuhan ada yang lebih better dari human connection? Yaitu God's connection. Koneksi kita sama Tuhan. Bahkan God's connection ini nggak bisa digantikan dengan human connection manapun. Justru teman curhat terbaik kita itu adalah Tuhan. Kan Tuhan Maha tahu. Kenapa? Ngapain lagi harus curhat sama Dia? Ya kalau saya nih ya, kalau saya lihat sosmed atau dengar dari orang teman saya mengalami masalah, ya saya tahu berarti saya ini nggak dianggap terlalu dekat sama dia, and it's okay. Tapi kalau ada orang kena masalah, cerita dulu sama saya yang pertama tahu sebelum dia ke sosmed, sebelum dia cerita ke temannya, saya tahu, wow, orang ini benar-benar ngerasa aku tuh dekat. Seperti itulah Tuhan sama saudara dan saya. Dia ingin dekat sama kita. Bangunlah dulu relasi itu sama Tuhan. Awali dengan curhat sama Dia. Tapi kalau kita udah ungkapkan semua perasaan Dia, izinkan juga Dia bicara. Izinkan Dia memberikan hikmat bagi kita. Supaya kita tuh bisa ngelihat bukan cuma dari satu sisi, tapi dari kacamata Tuhan. Dari kacamata orang yang mungkin melukai kita. Izinkan Dia juga melalui Roh Kudusnya mengingatkan betapa kita tuh sudah menerima begitu banyak kemurahan Tuhan. Kita udah menerima begitu banyak pengampunan. Kita diluputkan dari banyak konsekuensi dosa. Tapi jangan dijadikan alasan untuk dosa terus-terusan ya. Kalau sekalinya waktu Tuhan memilih untuk mendisiplinkan, jangan ngutung sama Tuhan. Ingat berapa sering kita diluputkan. Ketika kita ingat betul besarnya pengampunan Tuhan. Ketika kita sadar kita tuh dikasihi terlepas dari ketidaksempurnaan kita. Ketika kita sadar bahwa pengampunan itu adalah untuk kebaikan kita sendiri, untuk masa depan kita, kita bisa lebih, saya nggak bilang mudah, tetap susah, apalagi kalau yang harus melalui proses. Tapi kita lebih ada hati untuk mulai berdoa. Kalaupun kita belum bisa mendoakan orang yang menyakiti kita, kita awali dengan berdoa bagi diri kita sendiri. Ubah hatiku Tuhan, biarkan kasih-Mu memenuhi aku lebih dalam lagi. Itulah yang saya lakukan ketika saya berhadapan dengan papa saya dulu sebelum dia mengenal Tuhan. Saya awali dulu dengan mendoakan dia. Jadi mari Bapak Ibu Saudara yang terkasih, kalau Anda tahu saat ini Tuhan berbicara pada Anda, mengingatkan Anda untuk melepaskan pengampunan pada seseorang yang mungkin bahkan Anda nggak bisa temui lagi sekarang. Dia udah nggak ada atau terpisah dari kota, tapi luka yang ditimbulkan orang itu masih ada di hatimu. Mari kita ambil langkah pertama dan kita awali dengan mendoakan mereka sebentar lagi. Mari kita tundukkan kepala kita. Bapa di dalam surga yang kami sembah dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, dalam kuat kuasa Roh Kudus, terima kasih Bapa kalau melalui firman-Mu hari ini kami diingatkan sekali lagi betapa Engkau mengasihi kami, betapa Engkau punya kerinduan untuk membasuh hati kami supaya jadi putih seperti salju, terbebas dari setiap luka yang selama ini mungkin kami pendam. Terima kasih untuk kemurahan hati-Mu karena kami tahu pengampunan itu adalah untuk diri kami sendiri. Karena Kau punya masa depan yang begitu indah untuk kehidupan kami Tuhan. Karena Kau ingin memberkati setiap relasi, keluarga, pekerjaan, hubungan kami, masa depan kami. Biarkan rahmat-Mu saat ini juga tercurah Tuhan bagi setiap
dari saudara yang menyaksikan tayangan ini dan Anda tahu Anda butuh kekuatan dari Tuhan untuk melepaskan pengampunan, untuk pulih dari setiap trauma yang saat ini sedang Anda rasakan. Kuasa Tuhan tidak terbatas, ruang dan waktu Roh Kudus hadir dimanapun Anda berada. Angkatlah tangan Anda, arahkan pada monitor, let me pray for you. Allah Roh Kudus, hadirlah dimanapun setiap anak-anak Tuhan yang saat ini sedang menyaksikan tayangan ini berada. Hadirlah, nyatakan kehadiran-Mu saat ini, jamah mereka dengan kasih-Mu. Izinkan mereka merasakan, izinkan mereka sadar, diingatkan betapa Tuhan sungguh mengasihi setiap anak-anak Tuhan ini. Roh Kudus, jamah hati mereka saat ini, curahkan rahmat-Mu supaya mereka bisa punya hati yang sadar betapa mereka sungguh dikasihi, betapa mereka sungguh berharga. Berikan kami kekuatan supaya seminggu ke depan kami bisa mulai langkah awal, langkah pertama paling simple, yaitu mulai berdoa bagi orang-orang yang melukai kami. Dan mampukan kami untuk menemukan hikmat, mengambil langkah berikutnya yang perlu kami lakukan. Kalau Kau berkenan Tuhan, biar ada rekonsiliasi di setiap keluarga yang rusak, ada pemulihan dalam rumah tangga yang mungkin saat ini sedang terguncang. Hamba berdoa bagi setiap tangan yang terangkat, bagi setiap hati yang rindu melihat keluarganya dipulihkan, melihat rumah tangganya dipulihkan, atau mungkin keadaan finansialnya mungkin pernah kena tipu atau kena PHK secara nggak fair. Tuhan, angkat setiap kepahitan yang masih ada dalam hati mereka, gantikan dengan kasih-Mu yang begitu luar biasa. Terima kasih Tuhan untuk Worship From Home hari ini. Biar setiap orang yang menyaksikan tayangan ini saat ini boleh secara nyata merasakan kehadiran-Mu yang menjamah hati mereka. Di dalam satu nama yang penuh kuasa, dalam nama Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Mari kita naikkan pujian berikut ini sebagai ungkapan iman kita. Bukalah hatimu dan terimalah kasih Tuhan yang akan memulihkanmu. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih Tuhan untuk kasih-Mu yang sempurna, yang mengubahkan kehidupan kami. Di saat ini bawa hatimu, kita sembah Dia sekali lagi. Bersama-sama katakan, Kau Bapa yang sempurna, oh tak pernah Bapa tinggalkan diriku di atas segalanya. Tuhan, hanyalah nama-Mu, hanyalah kuasa-Mu yang bertata dalam hatiku. Nyatakan dengan sungguh-sungguh, katakan,